Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman semua, para petugas pembuat draft batas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Hari ini izinkan saya menjelaskan bagaimana tata cara atau pedoman verifikasi draft perbuk batas desa dan kelurahan. Verifikasi hari ini merupakan verifikasi yang kedua atau verifikasi yang final. Verifikasi yang pertama sudah dilakukan 2016 atau 2018 yang lalu oleh senior-senior mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Saat itu sudah berpedoman pada peta kretek, sudah kesepakatan bersama menghasilkan garis warna hijau dan kuning yang ada di peta Google Drive yang sekarang. Yang kemarin jenengan buat pedoman dalam rangka membuat titik kartometrik seperti itu. Ini merupakan verifikasi yang kedua dan final, artinya harus selesai dan harus menjadi perbuk tahun ini juga seperti itu. Sebelum membahas lebih lanjut tentang detail termasuk juga praktek tentang kegiatan hari ini, ada hal-hal umum yang perlu diketahui supaya nanti tidak membingungkan di dalam penyampaian materi prakteknya. Yang pertama, pedoman utama dalam penentuan garis batas desa kelurahan adalah peta kretek desa atau kelurahan. Maksudnya, pedoman utama ini kalau kita sampaikan sama dengan hukum utama. Semua selain peta kretek tunduk kepada peta kretek. Misalkan jenengan punya peta lain, punya dokumen lain, punya keterangan tokoh masyarakat, semua tunduk pada peta kretek. Nanti ketika jenengan timbul sesuatu yang kurang pas, semua mengacu ke peta kretek, misalkan peta blok dan sebagainya juga di peta kretek. Tetapi alhamdulillah selama kurun waktu dari verifikasi pertama sampai verifikasi kedua ini, hal-hal yang menjadi perselisihan atau perbedaan paham tentang batas sudah selesai. Kalau Sukodono kemarin terakhir yang belum itu Jumput Rejo dengan Ental Sewu atau Sidokebun, seperti itu. Itu sudah selesai. Lain-lainnya sudah clear semuanya. Pertanyaannya, kenapa dasar hukum utama tentang batas desa ini adalah peta kretek? Ceritanya seperti ini. Pembagian wilayah desa-desa khususnya di Pulau Jawa ini yang membagi pertama kali dan dipakai sampai sekarang adalah pemerintah Hindia Belanda saat Belanda menjajah ke kita. Dilakukan kegiatannya di dalam bentuk peta itu dimulai 1912. Ada yang 1916, ada yang 1928, ada yang 1936, kemudian dilanjutkan ketika Indonesia merdeka. Saat dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, jumlah seluruh desa kelurahan di Kabupaten Sidoarjo terdapat 700 sekian, 2 kali lipat dari yang sekarang. Sekarang menjadi separuhnya. Nah, ini bagaimana? Dulu desa, sekarang bergabung menjadi satu desa. Dulu desa, sekarang menjadi dusun dari desa yang baru. Batas-batasnya terluarnya tidak pernah diubah, tetap mengacu di kretek. Cuma nama-namanya mungkin ada nama desa baru, nama desa yang lama menjadi dusun. Seperti itu, termasuk penulisannya juga di kretek juga muncul nama-nama yang lama seperti itu. Ini kenapa menjadi alasan kemudian kita kenal dengan kretek. Apa hubungannya peta kretek dengan peta yang dibuat Belanda tadi? Peta yang dibuat Belanda namanya peta minute plan. Kalau dicetak dalam kertas kalkir, ketika dipegang atau khususnya digulung, itu bunyinya kretek-kretek. Nah, itu munculnya akhirnya peta kretek. Artinya peta kretek dengan peta minute plan buatan Belanda sama. Dicetak, dikopi, satu ditaruh desa, satu disimpan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian saat Belanda hengkang dari Indonesia, peta tersebut diberikan ke NKRI, dipegang oleh TNI AD.
Angkatan Darat. Terus sekarang di bawah, kalau Jawa Timur itu di bawah Dinas Topografi, di bawah Kodam 5 Brawijaya. Posisinya ada di Malang. Barangkali ada teman-teman kreteknya yang hilang atau dihilangkan, ada di sana. Tapi untuk meminta itu kembali sangat sulit seperti itu. Jadi kretek itu kemungkinan besar tidak mungkin hilang kecuali dihilangkan, karena kretek itu seperti pusakanya desa. Kalau sampai hilang berarti nggak mungkin, lebih banyak kemungkinan dihilangkan daripada hilang tidak sengaja, seperti itu. Kemudian pedoman yang kedua, ini tadi sudah saya sampaikan, ada peta lain, dokumen lain, keterangan tokoh kalah dengan peta kretek. Umur dari kretek itu ada yang 100 tahun lebih kalau memang 1912, ketika dibandingkan dengan tokoh masyarakat, tokoh perangkat desa yang paling tua yang masih hidup, tentu kalah tua masihan. Artinya ini. Kemudian kita sudah ngetes peta kretek ini mulai 2010, kita tes di semua kecamatan sampai sekarang, baik itu kesepakatan turun ke lapangan, pasang pilar, termasuk 2016-18 kemarin saat pembuatan garis batas yang hijau dan kuning, 99% sepakat dan cocok. Artinya validitasnya sudah diuji, selain tadi yang membuat zaman Belanda. Sehingga ini menjadi alasan peta kretek menjadi dasar utama. Yang ketiga, garis batas warna hijau dan kuning, ini tadi saya sebutkan di awal, yang muncul di peta Google Drive nantinya, itu merupakan hasil verifikasi yang pertama. Sudah sesuai dengan peta kretek dan sudah sesuai kesepakatan konfirmasi dari kedua belah pihak perwakilan petugas, seperti itu yang hadir saat itu. Kemudian yang keempat, garis warna hijau ini maksudnya garis batas desa atau kelurahan. Kalau yang kuning, garis batas kecamatan. Produksi tahunnya sama, cuma ini desa, ini kecamatan. Sedangkan yang keenam, garis batas warna merah, ini garis batas yang menghubungkan antar titik kartometrik. Titik kartometrik ini kegiatan yang jenengan lakukan 2019 kemarin sampai awal-awal tahun 2020, seperti itu. Oke, itu tadi hal-hal umum yang perlu diketahui. Sekarang apa saja yang harus dikerjakan dalam kegiatan verifikasi atau revisi draft Pergub Batas Desa dan Kelurahan? Yang pertama, editing garis batas. Garisnya dulu diedit, nanti diikuti kegiatan yang lain. Habis ini nanti kami terangkan prakteknya, cara mengeditnya bagaimana. Ada 5 atau 6 hal yang harus diketahui, harus dipedomani dalam editing garis batas saya ini. Yang pertama, membuat garis batas dengan warna baru, yaitu biru muda dengan tebal 1 atau lebar 1, sehingga berbeda dengan warna hijau, kuning, dan merah. Seperti kita ketahui di Google Drive, di peta batas sudah ada warna hijau, kuning, dan merah. Namanya revisi, biar beda, kita buat warna yang baru, pakai biru muda. Karena ini batas desa, harus seakurat mungkin, sepresisi mungkin, sehingga garisnya pakai lebarnya 1, bukan seperti nama jalan kemarin pakai 3. Ini harus presisi. Batas dusun, RT, RW tidak terlalu tepat, mencengeng sedikit tidak ada masalah. Kalau ini wajib, cara gambar pun nanti berbeda, harus lebih detail seperti itu. B. Garis biru muda tersebut harus sesuai dengan peta kretek desa dan antar desa kelurahan sudah saling konfirmasi atau sepakat, idealnya saling bertemu dengan membawa kretek. Ini sudah kami sampaikan di hal-hal umum tadi, harus benar itu merujuk pada kretek, bukan benar menurut katanya. Kalau katanya sesuai dengan kretek, alhamdulillah. Kalau katanya berbeda dengan kretek, bisa bermasalah, tidak cocok. Harus konfirmasi. Nah, ini saya misalkan kedua desa bertemu, tolong membawa sama-sama kreteknya, membawa kretek. Misalkan jenengan membaca kretek itu jangan hanya dibaca oleh desa jenengan tok tanpa lihat sebelah, terus jenengan langsung menyatakan batasnya seperti ini, nanti menjadi keliru. Contoh,
Di dalam peta kretek itu ada dua warna yang biasanya menjadi batas, yaitu warna biru yang berjajar dua. Itu biasanya di lapangan wujudnya adalah objek yang mengandung air, bisa saluran kecil atau sungai, seperti itu. Biru dua. Kalau warna merah dua berjajar, itu pengerasan, istilahnya jalan. Kalau zaman dulu tentu masih berupa tanah, kalau sekarang sudah berupa paving atau aspal dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau jenengan tanpa melihat desa sebelah, desa Bangsri misalkan, menurut peta kretek saya terluar ada dua garis warna merah. Jenengan jangan langsung simpulkan berarti jalan ini yang ada sekarang di lapangan existing adalah batasnya sepenuhnya menjadi wilayah kami. Ingat, ada perbedaan arti wilayah dan milik. Wilayah dan milik berbeda. Kalau milik ada bukti kepemilikan. Jangan hati-hati kalau mengucapkan, tidak otomatis menjadi wilayah, menjadi milik. Ya, karena ada TKD desa sebelah, penghuni Bangsri misalkan, punya tanah TKD di Bangsri juga boleh. Miliknya Bangsri, tapi wilayahnya, miliknya desa sebelah, tapi wilayahnya Bangsri, tidak ada masalah. Bahkan desa di Prambon punya TKD di sini atau sebaliknya pun tidak ada masalah. Tapi wilayahnya tetap wilayah yang bersangkutan tadi sesuai kretek desa. Nah, jenengan harus lihat dulu desa sebelah. Jenengan cocokkan, misalkan di desa sebelah muncul yang sama, dua garis warna merah juga sama dengan jenengan. Itu artinya batasnya adalah tengah-tengahnya jalan tersebut. Sama dengannya jika dua garis warna biru. Tapi jika di desa sebelah muncul, desa sebelah tidak muncul, berarti yang muncul itu adalah benar di wilayah desa yang muncul tersebut. Warna biru muncul di Bangsri, di desa sebelah tidak muncul, maka biru atau saluran tersebut benar-benar sepenuhnya di wilayah Bangsri, seperti itu. Demi hakalnya yang warna merah. Tetapi kemungkinan di lapangan jika ada satu atau sedikit objek rumah dipotong misalnya menjadi dua atau seperempat ikut mana sebagainya, terus dirundingkan bersama atas dasar mencari kemaslahatan yang lebih besar ketimbang orangnya kasihan nanti PBB-nya jadi dua, sertifikatnya jadi dua, terus dengan sepakati, tapi sama-sama sudah memahami isi kretek dan mengakui, tapi ada kesepakatan baru karena lebih besar untuk kemaslahatan, silahkan disepakati yang mana yang lebih baik. Tapi kalau jumlahnya banyak rumahnya, ini yang membingungkan. Biasanya juga desa yang sebelah yang merasa punya wilayah banyak mungkin juga tidak mau. Nah, kalau tidak mau balik lagi ke kretek. Tapi kalau satu atau dua ketimbang ribet sakno demi kemaslahatan lebih baik lebih besar, silahkan disepakati. Tapi sama-sama harus tetap melihat kretek begini, silakan disepakati seperti itu. D. Garis warna merah, mohon maaf, garis warna hijau kuning banyak benarnya atau sedikit kesalahannya. Banyak benarnya karena apa? Karena sudah melalui verifikasi yang pertama, sudah sesuai kretek, sudah sesuai kesepakatan bersama konfirmasi. Kedua, kok masih ada kesalahan sedikit? Ini maksudnya karena peta batas yang dulu produksi 2016-18 itu memakai peta citra 2015 atau 2016. Sedangkan garis hijau dan kuningnya yang di Google Drive yang terbaru memakai citra 2019 akhir bulan November dengan skala atau zoomnya yang lebih tinggi, sehingga mungkin ada selisih. Selisihnya seperti apa? Misalkan sesuai kretek batas desanya itu tengahnya sungai, tapi di hijau dan kuning, warna kuning ini karena mendasari peta citra yang lama, garisnya itu tidak akurat, di tepinya sungai, sehingga dengan koreksi menjadi tengahnya sungai dengan garis warna biru muda. Seperti itu, kesalahannya sedikit. Tetapi ada yang lumayan, yaitu di desa Porong, Prambon, Tarik. Ada sebagian desa A masuk ke wilayah B. Nah, nanti dalam forum ini jenengan bisa mengedit
membuat garisnya yang benar-benar seperti apa agar tidak ada yang tertukar wilayah. Ini di forum ini, jangan silakan lakukan editing dengan mengajak kedua atau desa yang bersebelahan. Kemudian D, garis warna merah kemungkinan besar banyak salahnya atau kemungkinan sedikit benarnya. Kami tak tahu seperti itu karena jenengan sudah mengumpulkan semua, sudah kami teliti, sudah kami bandingkan dengan yang hijau dan kuning, rata-rata banyak bedanya. Ini kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang E, jika garis batas warna hijau, kuning maupun merah benar, maka benar sesuai kretek maksudnya, maka garis warna biru muda digambar, ini mohon maaf pakai bahasa Jawa ya, ini tanda kutip, menindes atau ditindes. Artinya jika salah satu yang benar, misalkan hijau yang benar, berarti garis warna biru mudanya digambar di atasnya persis di garis hijau, atau kuning yang benar ya sama dengan itu, atau merah yang benar seperti itu. Yang terakhir untuk editing garis batas, yaitu jika salah satu dari warna hijau, kuning, dan merah salah, mohon maaf, tiga-tiganya salah, tidak ada yang benar, maka jangan menggambar garis warna biru muda di lokasi yang benar sesuai kretek, di lokasi yang berbeda sama sekali, tidak yang menindas. Jadi untuk editing ini ada dua kondisi. Jika tiga warna tadi salah satu benar, kondisi yang kedua tiga-tiganya salah. Cara menggambarnya seperti tadi. Kita praktekkan. Untuk mempraktekkan, jangan harus masuk dulu ke Google Drive untuk mengunduh file yang diperlukan, kemudian dibuka di file Google Earth untuk dilakukan editing. Untuk mengunduh filenya, jangan tolong ketik alamat Google Drive-nya seperti ini, huruf besar, huruf kecilnya, spasinya, underscore-nya harus tepat. Ingat, kami sudah mengirim undangan seperti ini di Google, di WA group masing-masing kecamatan. Jangan bisa lihat ini, jangan copy saja seperti ini, di copy seperti ini, biar tidak ada kesalahan huruf. Kalau ada kesalahan huruf besar kecil spasi bisa tidak muncul. Ini sudah kami tes seperti ini. Ini tinggal copy paste, enter, muncul seperti ini. Untuk yang ini isinya PDF dan SHP. Untuk batas kecamatan ada garis warna biru, mohon maaf, hijau, kuning, dan merah. Ini tidak usah diotak-atik, kalau di-download boleh, tapi yang penting untuk pekerjaan verifikasi ini ada di sini semua, di folder satu kumpulan data. Kita klik. Untuk editing, jenengan ini dulu yang Google Earth, karena yang kami ajarkan kan jenengan baru tentang Google Earth. Nah, seperti ini muncul semua kecamatan. Kita ambil salah satu sesuai kecamatan masing-masing. Dalam hal ini kami contohkan yang Sukodono. Ada dua file, jenengan download. Di dalam folder kecamatan tadi ada dua file, jenengan download. Ini muncul jalur dan TK kecamatan. Ini yang menimbulkan warna merah, garis merah. Ini yang menimbulkan garis warna merah. Ini ada pilarnya. Kemudian mana yang menimbulkan warna hijau dan kuning? Nah ini di luar folder nama kecamatan ada dua file. Ini jenengan wajib juga download dua-duanya. Ini yang menimbulkan warna kuning dan hijau. Di sini ada pilar kecamatan, ada pilar kabupaten. Yang di dalam folder tadi di Sukodono ada pilar batas desa, kelurahan, dan sebagainya. Nah, sudah ada 4 file, sudah lengkap, baru jenengan masuk buka di Google Earth-nya, Google Earth Pro. Dan kita buka seperti ini.
cari di downloadan, download. Nah, ini sudah ada 4 file ini yang jenengan download tadi. Jenengan blok semua. Blok semuanya, kemudian jenengan open. Nah, nanti muncul di sini. Ini tunggu sebentar. Ini memunculkan garis warna hijau, kuning, dan merahnya. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada garis hijau, kuning, dan merah, termasuk PK-PK, termasuk pilar-pilar muncul semua. Tetapi garis merah di kecamatan lain tidak muncul karena jenengan tadi membukanya hanya di folder Sukodono saja. Nah, kemudian ini file yang jenengan download tadi kok disimpan di tempat sementara, bukan yang di tempatku atau my place. Supaya ini tidak hilang, tetap ada di setiap jenengan buka Google Earth muncul terus. Ini jenengan pindah dulu semua. Jenengan buat folder seperti ini. Pindah di save ke tempatku supaya permanen seperti itu. Peta desa. Kami ambil contoh peta batas desa kecamatan. Kami ambil contoh misalkan peta batas desa Bangsri kecamatan Sukodono. Seperti itu. Keempat file ini jenengan blok, masukkan ke dalam folder yang jenengan buat tadi. Setelah itu jangan klik kanan, perintahkan ini simpan ke tempatku. Tadi kan di tempat sementara, ini tempat ke tempatku. Nah, seperti itu. Sudah, kita cek. Nah, ini sudah di tempatku, bukan di tempat sementara. Artinya kalau sudah di tempatku ini jenengan nanti tutup, buka lagi, masih muncul di sini. Tetapi jenengan belum nge-save juga ke tempat penyimpanan belum. Nah, ini memang belum perlu di-save karena jenengan belum melakukan editing. Sekarang kita lakukan editingnya. Editing garis. Editing garis, kami ambil contoh Desa Bangsri. Desa Bangsri di sini memiliki batas atau segmen batas dengan Sambi Bulu, kemudian dengan Beringin Bendo, Kecamatan Taman, dengan Panjunan, Kecamatan Sukodono, dengan Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, dengan Plumbungan, Kecamatan Sukodono, dengan Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono. Berarti memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmen. Memiliki 6 segmen. Sebelum jenengan melakukan editing, jenengan seperti yang di nama jalan desa kemarin, nama jalan, jenengan buatkan foldernya dulu, penyimpanan di sininya. Biar teratur, ketik, klik kanan di ini, bola dunia, lorek-lorek biru putih, atau tempatku atau my place, tambahkan atau add folder. Ketik sama seperti ini, ada revisi garis batas desa Bangsri Kecamatan Sukodono. Seperti ini, kan? Nah, kata kuncinya revisi karena ini memang sifatnya merevisi, garis batas ini, nama desanya jangan lupa, kecamatannya. Oke. Setelah foldernya terbentuk atau rumah besar bagi desa masing-masing, jenengan buat rumah yang kecil, subfolder lagi. Subfoldernya ini segmen.
Tadi ada 6 segmen, jadi nanti ada 6 subfolder. Dengan klik kanan lagi di rumah besar untuk membuat folder atau subfoldernya. Seperti ini. Terus sampai 6-6-nya dibuatkan. Ini sudah kita buat folder rumah besarnya, revisi garis batas Desa Bangsri Sukodono. Kemudian kita buat sub-sub foldernya, yaitu segmen-segmennya masing-masing. Ada 6 segmen: Bangsri Panjunan, Sambi Bulu, Kecamatan, Sambung Rejo, Pembungan, Sukodono, dengan Brimbundo. Sudah lengkap. Setelah rumahnya ada semua, baru kita melakukan editing. Kami ambil contoh 2, dari 6 kami ambil contoh 2. Nah, sebelum jenengan mengerjakan, kami sampaikan ada yang namanya, kami sebutnya, jenengan jangan terlalu rajin, juga jangan sampai tidak rajin, harus tengah-tengah. Kenapa? Namanya batas ini selalu ada berhubungan dengan desa sebelah. Kalau terlalu rajin, itu nanti seperti ini. 2 desa rajin, gawe PK dewe-dewe, akan memunculkan 2 garis yang double, maksud kami seperti itu. Kalau nggak rajin dua-duanya, ya sama-sama tidak bekerja, itu nggak baik. Kalau tengah-tengah, bagi tugas, misalkan Bangsri ada 6, mana yang dikerjakan Bangsri, mana yang dibagikan dengan tetangga desa, supaya tidak ada garis yang double, PK yang double, koordinat yang double, seperti itu. Tetapi keuntungan bagi yang kerjakan, otomatis jenengan lebih teliti, tidak ada resiko wilayah jenengan hilang. Itu keuntungan mengerjakan. Ya mungkin kalau antar desa jenengan bisa melakukan, barangkali yang dengan kecamatan sebelah jenengan bisa kalahi ketika komunikasinya sulit. Kalau antar desa di dalam satu kecamatan komunikasi mudah, jenengan bagi monggo. Kita contohkan yang Bangsri Panjunan. Sama, kita klik kanan untuk membuat editing garis. Klik kanan, perintah tambahkan atau add, pilih jalur atau PATH atau PAT. Klik seperti ini. Jenengan untuk memberi namanya sama dengan nama foldernya tadi. Namanya ini. Nah, kalau tadi tempatnya saja, kalau ini garisnya yang asli, namanya sama. Pilih warna, setelah namanya sudah benar, pilih warnanya biru muda. Lebarnya 1, seperti yang tadi kami sampaikan. Jika sudah, jangan di OK dulu, digambar dulu, jangan pinggirkan dulu. Cari lokasinya, Bangsri dengan Panjunan. Nah, seperti ini. Sebelah timurnya Bangsri, ini Panjunan. Kita gambar.
Ini sama-sama rajin. Ini ada 2 garis double lah, ini yang nanti membingungkan. Ini kelihatan garis merahnya dan hijau, banyak perbedaan, termasuk juga TK-nya kurang banyak, ada belokan yang tidak dikasih TK sehingga wilayahnya Bang Sri ini masuk ke wilayah Anjunan. Nah, jadi ini. Nah, sekali lagi tolong nanti jenengan membuat garisnya sangat tepat, kemudian nanti ketika diikuti membuat TK, dalam arti setiap belokan, kalau memang di peta ini setiap mili lah istilahnya, itu belok, jenengan berikan TK. Kenapa? 1, ini pekerjaan di atas laptop, tidak perlu panas-panas lagi. Yang kedua, manfaatnya 5, 10, 20 tahun lagi atau lebih. Di lapangan, sungai, jalan, atau apapun itu sudah berubah sama sekali, bisa menjadi ruko, hotel, dan sebagainya. Ketika jenengan TK-nya kurang, di lapangan berubah, jenengan untuk melacak kembali akan kesulitan. Padahal 20 tahun lagi yang melacak belum tentu orang jenengan. Jenengan saja yang termasuk menjadi tokoh sejarah kegiatan ini. 20 tahun lagi jenengan belum tentu bisa melacak lagi karena kondisinya berubah kalau tidak ada TK. Apalagi yang melakukan itu kemungkinan perangkat baru dari jenengan pengganti yang lebih mudah dan sebagainya, belum diajari SIG, Google Earth dan sebagainya, tambah nggak karuan timbullah sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu tergantung hari ini, tergantung jenengan atau tergantung tahun ini. Ketika ini benar-benar detail, amal jariahnya yang sekarang, yang di sana tinggal menggunakan saja, seperti itu. Sekali lagi, ini pekerjaan di atas laptop, seperti itu. Tidak perlu turun kembali. Kalau turun ke lapangan, tentu kita kondisinya akan berbeda, tidak seperti itu. Oke, sekarang kita gambar garisnya. Cara menggambar garisnya, tolong di zoom maksimal biar jenengan mengenali benar-benar batasnya itu berupa apa, termasuk lekukan garisnya biar benar-benar presisi, tidak mengulang-ulang lagi. Setelah zoomnya maksimal, sudut mata kita yang menggambar dengan garis yang akan digambar atau lokasi yang akan digambari garis itu harus tegak lurus. Jangan kita menceng ke sini, berarti kita memandangnya agak miring sudutnya, atau terlalu menceng ke sini. Ini harus tegak lurus di mata kita, termasuk juga sudutnya ini. Nah, ini. Kalau kertas ini miring ke depan, kalau begini kan ini tegak lurus seperti ini di mata kita, sehingga supaya maksimal presisi seperti itu. Oke. Nah, tadi ada 2 kondisi. Jika 3 garis warna tersebut salah semua. Kondisi yang kedua, jika salah satunya benar. Nah, sekarang kita praktekkan. Dalam satu segmen, yaitu Panjunan dan Bang Sri, tidak semua garis ini benar semua. Bisa aja 5 cm benar, 5 cm berikutnya ada yang salah. Jadi ini kami contohkan langsung bermacam-macam di sini. Oke. Kita ambil contoh yang pertama ini. Ini saya lihat. Ini kita lihat kreteknya. Anggap saja yang benar seperti ini di sini. Nah, berarti ini kondisinya merah, hijau atau kuningnya salah. Kita mulai di sini. Ini anggap seperti ini. Ini kita mengikuti lekukannya ini seperti ini. Misalkan seperti itu. Kemudian benar. Kemudian yang benar adalah yang hijau. Ketika benar, jenengan zoom maksimal, jenengan ditindes persis di lokasi yang benar. Ini yang salah, akhirnya kita menggambar di garis yang baru. Seperti itu. Ini misalkan sampai di sini benar,
Terus ini berubah lagi begini, salah. Kemudian benar lagi. Mungkin ini salah lagi seperti ini. Walaupun 1 mili di peta, ingat di kenyataan di lapangan berbeda sangat jauh. 1 mili dikali skala menghasilkan luasan yang besar, seperti itu. Seperti ini jika sudah benar, hijaunya benar. Ini hijaunya benar. Ingat posisi tegak lurus mata kita yang menggambar dengan yang digambar, diatur, jangan terburu-buru. Nah, ini tegak lurus seperti ini. Nah, misalkan di sini salah, terus yang benar adalah yang merah, misalkan seperti ini, ya ikuti merah. Tidak bisa juga sebagian kecil ada yang benar, mungkin merahnya juga diikuti ketika itu benar. Oke, kita cukupkan contoh segmen Bansri Tanjungan untuk editing garis. Kita nggak gambar penuh, kita contohkan sedikit. Kemudian kita editing lagi di segmen lainnya, yaitu di Bansri Sambibulu. Bansri Sambibulu. Nah, ini kita contohkan di sini. Sama, tolong di zoom. Setelah di zoom, sudutnya diatur. Nah, ini tegak lurus seperti ini. Di zoom, baru jenengan gambar. Klik kanan di folder yang ingin kita edit, pilih jalur atau PATH tag. Namanya jangan lupa sama dengan nama foldernya. Setelah namanya ditulis benar dan sesuai, kita pilih warna, jangan lupa biru muda, lebarnya 1. Setelah itu jangan di OK dulu, kita lakukan editingnya. Sama, misalkan yang benar adalah di sini, klik, mengikuti lekukan ini misalkan. Nah, ini sesuai kretek, misalkan sesuai seperti ini. Misalkan seperti ini. Kemudian habis salah, ternyata sekarang garis kuningnya benar. Garis kuning adalah batas kecamatan Sukodono dan Taman. Seperti itu, ini benar. Ini mungkin tetap benar sampai di sini. Terus jenengan barangkali agak lupa, jenengan dalam menggambar mungkin ada kesalahan. Ini sudah kami ajarkan di penamaan jalan kemarin. Misalkan ini salah, waduh salah. Jenengan pakai perintah klik kanan dari mouse-nya jenengan untuk editing kembali. Nah, ini barangkali lupa, kami contohkan lagi. Oke. Mungkin ini salah lagi, ngikuti ini. Akan seperti ini. Terus di sini benar lagi seperti itu. Ini benar lagi. Sampai di sini mungkin benar. Mohon maaf terlalu panjang. Cocok, ini ada lekukan ternyata. Ini sepertinya kelihatannya lurus, tetapi kalau kita coba klik, nah ternyata tidak. Berarti ini harus ada
tambah. Nah ini mungkin baru ini. Berarti nanti belokan sedikit di sini, sudutnya kecil pun berarti belokan. Ini perlu digambar. Karena kalau digambar langsung tadi, sedikit di sini bentuk segitiga tadi, kalau dikali di lapangan menghasilkan luasan yang lumayan. Nah ini jangan sampai, makanya harus di zoom. Kalau memang harus digambar per ini seperti itu. Contoh ini kelihatan lurus, kita tes. Nah, alhamdulillah lumayan lurus. Bener, kadang-kadang mata kita lurus apa beneran kita tes. Nah ini ternyata lumayan lurus. Oke. Lalu kemudian barangkali ini salah lagi, ikuti di sini. Kemudian benar lagi, ikuti ini. Kemudian salah lagi, misalkan seperti itu. Ini yang benar yang merah, misalkan diikuti. Terus sampai kami contohkan. Nah misalkan ini ada garis ini, garisnya ke sini, misalkan seperti ini, berarti merah atau kuning atau hijau salah lagi, seperti itu. Nah ini ada pilar batas kecamatan. Kemudian ini benar lagi, garis batasnya adalah yang kuning seperti ini. Ini nanti perlu diwaspadai, Pak, kok ada pilar digambar seperti ini, tidak di garis batasnya. Ini menandakan pilarnya berarti pakai kode PKB atau pilar kontrol batas, yaitu koordinatnya atau posisinya dipasang di lapangan tidak persis di garis batas ini. Itu namanya PKB. Kalau nanti PBU itu pemasangan pilarnya sama dengan koordinatnya persis di garis batas. Nanti dalam penulisan di tabel juga berbeda. Koordinatnya dipakai yang mana? Kalau seperti ini, koordinatnya jika dipakai ini, nanti garisnya kan seperti ini ke sini baru ke sini. Padahal garisnya harus seperti ini. Nah, khusus untuk yang PKB seperti ini, nanti dikasih bantu TK. Jadi di tabel ditulis K032 garing TK berapa, dengan koordinat dipakai koordinat TK supaya garisnya narik ke sini, bukan ke sini. Jadi pakai koordinat TK-nya seperti itu. Ini kami anggap contoh yang kedua, segmen bangsi sampai dulu selesai. Untuk kegiatan yang pertama, ini sudah terbentuk seperti ini, garis warnanya biru kelihatan seperti itu. Sekarang kegiatan yang berikutnya, kegiatan yang kedua, total ada 4 kegiatan. Editing garis sudah. Sekarang yang kegiatan yang kedua, nah ini menunda posisi atau koordinat dari titik ortometrik yang salah atau menambah titik ortometrik di setiap lakukan garis batas. Kami coba kita praktekkan, lihat di petanya, balik ke ini. Jangan cukup klik sininya saja, nanti menunjuk sendiri ke lokasi penggambaran yang tadi. Nih, misalkan ini, kita contohkan. Nah ini, tadi ada istilah memindah, berarti TK yang lama posisinya di garis merah, garis merahnya salah. Padahal garis biru revisi di sini, berarti ini namanya memindah. Dari ini dipindah ke sini. Bagaimana caranya? Misalkan ini TK 14. Nah, satu titik muncul 2 TK. Ini kebetulan desa sebelah pengambilan koordinatnya bersama-sama pakai satu alat, sehingga benar, tidak jumbo. Ketika diklik muncul begini, ini menandakan koordinatnya sama persis, hanya nomornya saja yang berbeda. Ini yang benar. Nah, punya yang Bang Sri misalkan yang 14, yang setelah diklik biar berpencar dulu seperti ini, baru dipilih salah satu. Nah, seperti ini. Ini yang TK 14, muncul X dan Y-nya. Kalau yang TK lama sudah ada X dan Y-nya,
Untuk TK yang baru tidak ada. Bagaimana wujud XY-nya? Sudah kami contohkan tadi, ada di tabel mengubah longitude latitude ke XY, ada alat bantunya. Oke. Sekarang kita memindah. Cara memindah berarti melakukan pengeditan, memindah posisinya sama dengan mengambil mengubah koordinatnya. Posisi sama dengan koordinat kalau di peta. Klik kanan di TK14. Kalau mengedit itu berarti properti. Ini dengan tarik, pindah ke lokasi yang benar. Ini zoomnya seperti ini. Apakah benar? Kelihatan benar. Coba kita zoom lagi. Oh, ternyata meleset. Ini juga bahaya kalau menggunakan zoom yang maksimal, terutama pengambilan koordinat seperti ini. Oke, ketika sudah kita anggap benar, sudah kita namakan TK yang sama, memindah. Nah, akhirnya muncul begini. Kenapa kok begini? Karena ini TK yang lama. Jenengan download tadi sudah muncul TK-nya semua. Padahal jenengan sudah buat folder di atas. Sehingga ini kan kalau masuk di folder ini itu dengan catatan koordinat yang lama. Padahal koordinat sudah baru, berarti harus dipindah ke rumah yang baru, rumah yang segmennya tadi. Caranya sama, jenengan klik, jenengan tarik, pindahkan ke rumah yang benar karena koordinatnya baru. Jenengan cari alamat yang baru. Oke, nah di sini Bang Sri Panjunan masukkan di sini. Nah ini kalau untuk TK yang lama diubah posisinya sehingga jangan perlu ngeklik untuk di drag dimasukkan ke tempat yang benar karena koordinatnya sudah baru, bukan di tempat yang lama tadi, tapi ternyata di sini. Kemudian dalam memindah itu ternyata ini ada lekukan-lekukan, berarti jenengan harus juga membuat TK yang baru. Kalau TK artinya koordinat, jenengan pilih penanda letak atau place map. Seperti ini, jenengan zoom maksimal, posisinya tegak lurus supaya koordinatnya tidak miring. Taruh di sini. Oke, namanya untuk pemberian nama nomor TK itu ada dua cara. Ada yang pilih disisipkan. Disisipkan itu nomor lama dipakai, terus di antara dua nomor misalkan ini 14, nanti sesudahnya 15, ternyata dalam menggambar itu di antara 14 dan 15 ada 10 TK baru misalkan, seperti itu. Berarti nanti dikasih di atasnya berarti di atasnya 14, di bawahnya 15, berarti yang dipakai 14A, B, C, dan sebagainya, seperti itu. Cara yang kedua, biar nggak bingung, nggak milah-milah, wis dikasih nomor baru. Toh posisi koordinatnya baru semua, logikanya seperti itu. Mana yang dipilih, terserah, mana yang paling mudah. Sama-sama benernya. Kami contohkan yang disisipkan, cara yang disisipkan. Berarti di sini dikasih TK 14A, misalkan seperti itu. 14A seperti ini. Koordinatnya sudah berubah. Oke. Nah di sini ternyata berbelok lagi. Jangan ambil posisi lagi. TK 14B. Posisinya diatur dulu. Terus seperti ini. Oke. Kami contohkan lagi. Di sini Anda berbelok lagi. Klik lagi penanda letak, place mark. TK 14C. Posisinya diatur. Oke, di zoom. Pastikan. Oke, nah ini kita anggap langkah kedua. Untuk yang di segmen ini sudah selesai. Sekarang coba kita lakukan di segmen contoh yang kedua. Tinggal diklik di sini, nyari sendiri segmennya. Oke, nah seperti ini.
Jenengan tidak perlu nyari-nyari, diklik di sini muncul sendiri. Kita contohkan seperti ini. Ini, di sini. Di zoom, langkah pertama selalu di zoom. Setelah di zoom, sudutnya harus tegak lurus dengan mata yang mengerjakan ini, melakukan editing. Nah, ini TK24, berarti garisnya kuning atau hijau atau merah salah, sehingga dibuat di lokasi yang baru garis warna biru mudanya. Ini sama, ini ada D27A. Ini bisa diartikan PKB juga bisa, atau mungkin juga garisnya ini salah, harusnya nggak di sini. Jangan cek ulang, dikretek garisnya benar di sini atau di sini. Jika memang garisnya benar di sini, berarti ini kodenya adalah PKB. Penggambarannya, penulisan nomornya di tabel seperti yang tadi, pakai alat bantu TK, dipakai koordinat yang TK. Tetapi dalam nomor TK-nya ditulis D627 garing PK berapa, koordinatnya dipakai yang TK, seperti itu. Sekarang kita contohkan di sini, ini adalah posisi keliru, berarti ini yang diedit. Nah, diedit, nama TK-nya sama, posisinya dipindah. Sekali lagi di zoom biar akurat, pindah ke sini seperti itu. Namanya tetap, oke. Kemudian lanjut berikutnya, di sini berbelok, ini kelihatan belokan 1, belokan 2. Tapi sekali lagi karena ini pakai koordinat lama diubah, dipindah, berarti rumahnya juga harus disesuaikan. Ini dipindah, di drag, tarik, ada yang mengistilahkan dijewer karena tempatnya keliru, dimasukkan ke lokasi yang sesuai. Ini, nah ini ke folder rumahnya ini. Nah seperti ini, akhirnya berpindah dari tempat tadi ke tempat berikutnya. Kemudian ada titik baru, kita ambil sama caranya, penanda letak atau place mark. Di sini misalkan seperti itu. Setelah di zoom, nomor TK-nya bisa diubah keseluruhan atau disisipkan. Ini kami contohkan yang disisipkan pakai 24A seperti itu. Kalau ternyata di ujungnya sini itu 23 ya, berarti ini harusnya 23 ABC seperti diikuti. Ini kami anggap habis 24, di atasnya sana adalah 25, kami anggap seperti itu. Kami contohkan lagi, ini di sini. Nah ini TK24B. Ini juga, ini kelihatan lurus tapi di sini berbelok. Ambil TK lagi, sudutnya miring, kita betulkan dulu sudutnya tegak lurus biar koordinatnya tidak keliru. Di zoom, klik kanan di foldernya, penanda letak, tarik seperti ini, TK24C. Oke, kita anggap cukup. Dari 6 segmen, kita contohkan 2 segmen, mengedit, menggambar garis revisi, memindah maupun pengambilan TK yang baru. Untuk yang lainnya, segmen yang lainnya caranya sama yang seperti itu. Tadi kami sampaikan di awal bahwa kita mengerjakannya pakai pola yang sedang-sedang, artinya sedang berbagi tugas dengan desa lain supaya tidak menimbulkan garis revisi yang double, TK-TK dengan koordinat yang double. Nah, nanti caranya setelah jenengan kerjakan seperti ini, misalkan ini Bang Sin kerjakan sendiri 2, yang 4 lainnya dikerjakan oleh desa lain, berarti jenengan minta dulu ke desa yang lain, ke Sambungrejo, ke Plumbungan, ke Sukodono, ke Beringin Benda, minta apa? File PMZ-nya sama tabelnya. Tabelnya tinggal jenengan masukkan nomor TK-nya saja versi jenengan, koordinatnya mengikuti yang di sana. Kemudian jenengan buka di sini, masukkan di sini. Untuk file jenengan simpen, baru dikasihkan ke tetangganya seperti itu. Caranya jenengan simpen dulu. Jenengan
sebelum nyimpen keseluruhan desa, karena jenengan belum dapat seluruh segmen, jenengan simpan dulu per segmen dulu, seperti ini. Ini jenengan simpan, klik kanan, simpan tempat sebagai. Pilih di My Dokumen, namanya sudah biarkan sama tadi, segmennya ini. Oke, terus yang ini juga jenengan simpan. Mohon maaf, ini. Oke, namanya sama juga. Nah ini, kita cek sudah tersimpan atau belum. Revisi Bang Sri Sambing Bulu, Bang Sri Panjinan sudah tersimpan dalam bentuk KMZ. Ini yang jenengan kasihkan ke desa sebelah, atau desa sebelah yang ngerjakan dikasihkan ke jenengan. Setelah dikasihkan lengkap, misalkan Bang Sri tadi 2 ngerjakan sendiri, 4 lainnya sudah dikasihkan lengkap, jenengan buka semua di sini. Jenengan buka di sini semua. Seperti yang tadi contohkan download di Google Drive tadi, jenengan buka, muncul di sini. Setelah muncul, bisa saja munculnya tadi kan kalau dibuka pertama mesti di tempat sementara. Jenengan pindah ke, masukkan ke rumahnya masing-masing. Oh, tadi yang Sambung Rejo, jenengan tarik jewer pindah ke Sambung Rejo. Yang Punggungan jenengan tarik masukkan ke sini. Yang dengan Bang Sri Sukodono jenengan tarik masukkan ke sini. Setelah dimasukkan semuanya, baru jenengan save rumah besarnya, yaitu desa Bang Sri saja. Jenengan save. Save seperti ini. Namanya sama. Set. Kita cek sudah tersimpan atau belum di My Dokumen. Nah ini sudah ada lah. Yang KMZ ini sudah memiliki garis batas keseluruhan 6 segmen tadi, mengumpul jadi satu termasuk TK-TK-nya dan sebagainya. Nah ini yang jenengan simpan. Terus pertanyaannya, yang dikumpulkan ke kabupaten itu bagaimana? Soft copy-nya yang tadi jenengan kumpulkan, tetapi ada yang dicetak di sini tidak usah A0, tidak usah kertas yang tebal yang mahal, cukup kertas yang ada di kantor saja, A4 atau folio 60 gram, 70 gram, 80 gram boleh. Caranya bagaimana? Jadi jenengan sudah kami ajari cara memfoto di Google Earth, kemarin itu dipakai. Cuma kemarin memfoto tempat, kalau ini memfoto peta. Seperti ini misalkan, Bang Sri, dan garis batasnya sudah digambar semua. Jenengan seperti ini, zoomnya sudah cukup, baru jenengan pilih file, pilih simpan untuk memunculkan tombol foto, simpan gambar. Nah ini muncul, judulnya dikasih dulu, revisi peta batas desa Bang Sri Kecamatan Sukodono. Legendanya tidak usah, pilih di opsi ini, legenda dihilangkan, cukup seperti ini. Nah ini agak kurang kecil, sudah kelihatan Bang Sri, desa sebelah-sebelahnya kelihatan, baru di foto, simpan gambar. Namanya biar nggak nulis ulang, kita copy paste saja seperti ini. Tempat penyimpanan di laptop jadikan satu biar tidak bingung. Nah, seperti oke, kita cek. Revisi. Nah ini petanya sudah muncul dalam bentuk JPG. Ini yang jenengan print di A4 atau folio. Ngeprintnya tolong di bawahnya dikasih jarak untuk tanda tangan dan stempel seluruh kades yang berbatasan sebagai dasar bukti. Ya, sebagai dasar bukti gini. Ya, selain SPPD untuk yang lainnya, peraturan batas desa Perbuk, kalau tidak dilengkapi bukti tanda tangan, nanti suatu hari dipertanyakan ini dari mana. Jangan-jangan dari kabupaten saja atau dari sepihak. Ketika ini di cross check, diklarifikasi, ada bukti tanda tangan stempel, ini mengartikan seluruh desa tahu dan seluruh desa sepakat. Ini diperlukan seperti itu. Prosedurnya memang seperti itu. Oke, kita
lakukan kegiatan berikutnya tadi sampai di kegiatan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Jenengan sudah menggambar garis, sudah memindah TK, termasuk juga membuat TK yang baru. Sekarang menyalin koordinat-koordinat tadi ke dalam tabel. Kita lihat di Google Drive-nya sudah kami siapkan semua. Ingat, cukup masuk di folder ini. Jenengan buka ini. Untuk formatnya di sini semua, memakai format yang jenengan kumpulkan data TK kemarin. Ada nama kecamatan masing-masing. Kami contohkan yang kecamatan Sukodono. Ada nama desa masing-masing. Kita ambil yang Bang Sri. Seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul seperti ini. Nah, persis seperti kemarin, hanya bedanya ini. Ini sama ini. Ini menandakan kecamatannya, ini nomor urut, ini biarkan saja. 3 kolom ini biarkan saja. Jangan tinggal mengedit. Maksudnya ini, disesuaikan kecamatannya. Yang nomor J, kelompok ini mengartikan, jangan belum kami ajari pakai ArcGIS atau yang SHP-nya. Kalau jangan ajari nanti, ini maksudnya perintah penarikan garis. Dari sini ke sini itu berdasarkan nomor urut ini. Oh, berarti kalau 1, 2 berarti dari TK 1 ke 2. 2 ke 3 berarti dari ini ke sini. Seperti itu. Nah, jenengan dalam ngisi kolom di sini harus urut. Misalkan TK 1 ke TK 2 urutnya. Jangan sampai habis TK 1 jenengan masukkan di sini TK 10. Akibatnya nanti karena perintah di sini TK 1 ditarik garis ke 10, pada harusnya ke 2. Nanti garisnya kacau. Mohon ngisi di sini harus urut sesuai di peta urutnya seperti apa. Jika memang TK 1 habis TK 1 itu pilar, ya pilar kecamatan, pilar seperti itu. Nah, yang kemarin jenengan hanya masukkan TK saja. Tolong juga dimasukkan kali ini semua, tidak hanya TK. Pilar kabupaten, pilar kecamatan, pilar desa. Baik desa yang warna merah yang sudah dipasang maupun warna merah oranye yang belum dipasang. Koordinatnya semua sudah kami siapkan di sini. Data pilar. Jangan hanya copy paste saja. Ini coba dilihat. Coba kita lihat. Ini ada pilar kabupaten, kecamatan, desa terpasang, desa belum terpasang. Ada pilih sesuai kecamatan masing-masing. Kalau nggak ada, pilih seperti ini. Sukodono. Nah, ini ada yang terpasang. Ini berarti warna merah. Ada yang nanti belum terpasang warna oranye. Kalau di Sukodono mungkin mayoritas rata-rata terpasang seperti itu. Ini nama desanya. Desa mana saja yang memasang. Tinggal jenengan ambil, pindahkan ke tempat jenengan. Untuk ngurutkannya di sini. Nah, ngurutkannya di sini, jenengan harus melihat petanya tadi. Oh, habis TK 1 itu apa? Apa TK 2 atau pilar berapa dan sebagainya. Jenengan urutkan di sini. Kemudian jenengan tulis segmennya, jangan sampai lupa ini. Bang Sri dengan apa jenengan tuliskan. Nah, nanti jenengan kalau sudah saya ajari di ArcGIS, tinggal mendasari Excel ini diekspor, langsung menggaris sendiri, otomatis nitik sendiri di petanya. Nah, nanti ada pelajaran berikutnya, mungkin di pelatihan berikutnya, barangkali pelatihannya sambil ngatem-ngatem ya, sambil ngatem-ngatem di mana tahun depan memakai anggaran yang ada, ya lebih santai. Jika dimungkinkan juga seperti itu. Nanti kami latih lagi. Dalam arti kami latih sekedar latihan, tidak untuk pekerjaan.
Artinya jenengan untuk kerja yang lain silahkan, yang penting kami mengajarkan ilmunya, untuk yang lain-lain silahkan. Tapi yang dibutuhkan untuk kegiatan kita cukup Google Earth saja, seperti itu. Ya, saja. Itu. Kemudian yang jenengan kasihkan ke desa sebelah tadi adalah peta KMZ-nya dan tabel ini. Tabel ini diisi nanti yang kosong nomor TK oleh desa sebelah. Setelah diisi, jenengan dikembalikan ke jenengan, dia juga punya. Akhirnya punya data lengkap, petanya KMZ dan tabel TK dan pilar ini. Kedua nomor juga sudah ada. Termasuk jenengan dikerjakan oleh yang lain, jenengan minta nomor TK-nya jenengan tinggal diisikan. Koordinatnya sudah mengikuti yang desa sebelah, seperti itu. Langkah yang berikutnya, tadi yang ketiga, sekarang langkah yang terakhir, yang keempat, yaitu pembuatan urean jalur batas desa. Untuk pembuatan urean jalur batas desa, sama, semua alatnya sudah kami lengkapi di alamat Google Drive ini. Jenengan tinggal copy paste dari tabel rekap tabel TK dan pilar tadi ke dalam alat kerja ini rumus-rumus, tinggal jangan kopas di situ, nanti secara otomatis urean jalur batasnya muncul dengan sendirinya. Tinggal jangan copy paste ke template perbaikan dalam bentuk Word tadi yang di awal sudah kami contohkan. Dengan catatan Excelnya untuk urean jalur batas harus Excel 2013, karena rumusnya tidak berfungsi kalau nggak pakai Excel 2013, khusus yang alat kerja saja. Kita coba lihat, kita coba praktekkan, cari di Google Drive ini Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbaknya, lihat di sini alat kerja. Kita buka lagi. Nah, seperti ini. Jenengan copy paste seperti ini. Dari TK1 ke TK2. Dari TK2 ke TK3. Mungkin TK3 ke pilar berapa, seperti ini. Ini menandakan urutan garisnya, urutan tarikannya, urutan ceritanya. Jenengan isi di sini. Semua sampai di sini. Yang kuning ini sesuai perintahnya, jangan diotak-atik, jangan diedit yang bagian kuning, ini rumusnya. Setelah jenengan isi semua di yang blok warna putih di sini, nanti muncul sendiri ureanya seperti ini, karena ada rumus yang kuning ini tadi. Jenengan nanti tinggal copy paste ini, misalkan sejumlah 100 atau 200, jenengan blok semua, copy, pindah semua ke ini. Nah, ini template perbaikan ini, jenengan copy di sini. Nah, seperti ini nanti. Ada batas umum, ada ureanya di sini. Jenengan copy di sini. Termasuk tadi rekap tabel TK dan pilar, jenengan copy di sini. Dari Excel diubah, di copy di sini seperti ini. Ya, dari kabupaten tidak melakukan editing lagi, karena editing 353 desa kelurahan itu bisa 2-3 bulan sendiri, seperti itu. Jenengan tidak perlu melakukan itu, jenengan cukup memasukkan ke template perbaikan, biar dari kabupaten tidak perlu melakukan editing. Nah, dalam mengisi kolom-kolom yang putih ini, jenengan tinggal copy paste semuanya dari tabel rekap TK dan pilar tadi, kecuali ini arah. Oh, dari TK1 ke TK2 menurut peta yang jenengan buat tadi, yang garis warna biru, itu ke arah mana? Utara atau tenggara, jenengan tulis. Kemudian garisnya itu dari TK1 ke TK2 apa? Menyusuri tengahnya sungai, menyusuri tengahnya jalan, atau memotong rumah siapa, memotong seperti yang kegiatan yang kemarin, atau memotong pabrik apa, atau menyusuri pemalang sawah, jenengan tulis. Untuk lain-lainnya sama. Lokasi ini copy paste juga dari tabel TK tadi. Nah, tabel TK-nya mohon lokasi itu harus tepat. Contoh ini ya, misalkan
Lokasi TK26. Misalkan ini berada di tengahnya sungai. Jenengan jangan nyebut di tabel hanya berada di sungai. Padahal sungai itu punya dimensi panjang dan lebar. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Ada tengahnya. Pertanyaannya, di mana ketika tadi? Tolong menyebutkan presisi. Oh, tengahnya sungai. Kalau di pinggir yang sebelah mana? Seperti itu. Terus, jika ada informasi yang lebih detail lainnya bisa dimasukkan. Misalkan nama sungainya ada. Kalau ada dituliskan. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Ya. Sungai Nil. Terus bisa juga, oh sungai itu di tengah sungai, sungainya mengaliri blok sawah apa? Mungkin ada RT RW-nya kalau ada. Tapi minimal blok sawahnya mungkin ada. Kalau ada pabrik berarti di tengahnya sungai, di belakang pabrik. Ini seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Yang membaca perbuk ini, yang membaca batas ini tidak hanya jenengan. Yang jenengan sudah dilatih mengerti tentang koordinat. Tetapi ada masyarakat lain maupun di tahun kemudian perangkat desa yang baru tidak ngerti koordinat. Ngertinya pakai bahasa umumnya. Kalau itu pilar, kalau itu titik, ditaruh mana sih? Kalau tengahnya sungai, burine gerdu itu. Nah, kalimat itu digunakan biar perbuk ini semua orang yang ngerti maupun tidak ngerti membacanya mudah. Dan itu sekali lagi, insya Allah jenengan tidak perlu turun, cukup lihat di sini. Sudah kelihatan. Kalau jenengan memang agak kurang memahami lokasi, bisa bertanya ke Pak Kasumnya yang harus menguasai medan lapangan seperti itu. Tidak perlu turun ke lapangan seperti itu. Tidak perlu turun ke lapangan. Nah, yang seperti itu. Ya. Oke, itu pekerjaan semuanya. Jika disimpulkan, cuma ada 3 kesimpulan. Apa saja yang dikumpulkan? Apa saja yang dikumpulkan dari 4 tadi menjadi 3. Yang pertama, petanya, peta Google Earth atau peta KMZ berbentuk soft copy-nya tadi yang berbentuk bola dunia tadi, warna hitam putih atau biru putih. Itu yang dikumpulkan soft copy-nya kepada kami. Terus ada yang dicetak. Yang dicetak tadi yang sudah difoto dalam bentuk JPG, ditandatangani dan stempel seluruh desa yang bersebelahan, seluruh kades dan stempel. Kemudian yang kedua, tabelnya, tabel rekap baik nomor dan koordinat, baik pilar batas desa kelurahan, pilar batas kecamatan, pilar batas kabupaten, dan titik kartometrik yang baru. Dicetak dalam bentuk Word saja. Kemudian setiap segmen ada tanda tangannya kades, karena tidak melalui survei, sekarang langsung kades yang tanda tangan dan stempel seperti itu. Semua juga ditaruh di template perbaikan. Ini di template perbaikan. Template perbaikan sudah kami sebutkan tadi di awal. Kemudian yang ketiga, uraian jalur batasnya dalam bentuk soft copy dan hard copy. Untuk hard copy-nya sama, dari Excel tadi dipindah, di copy paste ke Word, yaitu di dalam template perbaikan. Di dalam template perbaikan seperti itu. Ditandatangani kades masing-masing, tidak perlu desa sebelah karena ini cuma 1, dan di stempel. Untuk dikumpulkannya, untuk yang soft copy, jenengan tidak perlu nunggu dijilid, ditandatangani, stempel. Setelah selesai untuk yang soft copy, bisa sesegera mungkin dikumpulkan untuk soft copy karena tidak perlu ada perlakuan lagi. Ketika sudah selesai, bisa jenengan email ke email saya langsung, bisa ke WA grup koordinat grup masing-masing. Kalau Sukodono ada Mbak Karin, silakan dikirim ke situ. Kemudian untuk yang hard copy, monggo jenengan tanda tangankan, stempelkan, kemudian semuanya dijilid. Jilidnya sederhana saja, pakai mika, buffalo, diceprek, dilakban, cukup. Kalau yang mau lebih baik, silahkan. Rangkapnya minimal 3, kecamatan 1, kabupaten 1, jenengan terserah, bisa 1, bisa lebih dari 1 terserah.
Ini merupakan yang final, dan semua yang di print ini menjadi dasar hukum. Perbuk itu isinya dari mana, siapa yang buat, bisa dipertanggungjawabkan tidak, tergantung hard copy-nya ini. Oh, sudah ditandatangani stempel kedua, kades semua, kades sebagainya. Ini menandakan bahwa sudah melalui prosedur yang benar, sudah tahu semua, sudah sepakat semua, sehingga perbuknya itu sangat bagus dan valid seperti itu. Amal jariah ini. Ya, amal jariah ini yang bisa kami sampaikan. Otomatis jenengan ketika kami sampaikan di sini sudah ada paham sekian persen, ada yang 100%, ada yang tidak sama, ada yang cuma sebagian. Jenengan bisa mengulang-ulang lagi, mendengarkan lagi di pedoman ini atau di tutorial lagi. Setelah jenengan dengarkan berulang-ulang, jenengan bisa mendiskusikan dengan desa sebelah, tetangga. Karena apa? Misalkan yang perlu dipahami ada 4, bisa saja jenengan cuma paham 2, tapi desa lain paham 2. Nah, bahasa kami dengan bahasa teman kadang berbeda, lebih mudah dimengerti bahasa teman. Silakan didiskusikan dengan berpedoman dari tutorial ini. Setelah didiskusikan agar lebih fase untuk dipraktekkan. Setelah didiskusikan, didengarkan, dipraktekkan masih ada yang belum jelas, kami melayani tanya jawab di WA Group, atau mau yang datang mau telepon juga silakan. Ada nomor kami, ada nomor koordinator grup yaitu Mbak Karin kalau di Sukodono, termasuk Bekasi Atun maupun Mbak Chandra, seperti itu. Kita diskusikan. Selamat bekerja untuk teman-teman semuanya, semoga sukses, diberikan kelancaran, dan semoga ini bermanfaat bagi diri kita pribadi dan untuk pemerintah desa masing-masing dan untuk Kabupaten Sidoarjo. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hal-hal yang tidak berkenan di hati mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.